Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore oma-oma terkasih di dalam Tuhan. Bersuka cita kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah parentalia pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita mengagungkan Tuhan melalui pujian kita. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita angkat lagi pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat
Kami kagum akan kasih-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Bapa. Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk seluruh kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, pada sore hari ini kami mau memulai ibadah parentalia. Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kami mendapatkan sukacita baru melalui ibadah online pada sore hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk memberitakan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi. Kami percaya melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan, kami dapat menerima berkat-berkat luar biasa ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom mama-mama yang terkasih. Saya yakin dan percaya hingga saat ini, hingga sore ini kita mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita memiliki kekuatan baru setiap harinya. Mari kita angkat pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita angkat lagi pujian ini Oma-Oma. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kami bersyukur sore hari ini kami sudah memuji meninggikan Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati oma-oma di rumah masing-masing, dan kiranya jam pemberitaan firman Tuhan ini sungguh ada dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat sore oma-oma yang dikasih oleh Tuhan. Sehat selalu, tetap semangat, walau di masa yang sulit, di masa pandemi, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sore hari ini di bulan Juli, bulan keluarga, bagaimana kita akan membahas mengenai keluarga Kristen, maka bagian kita kaum parentalia, kita juga mengambil peran di dalamnya. Sore hari ini saya akan mendasari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan saya memberikan tema saat sore hari ini adalah parentalia menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-17.
Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat yang ke-18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, sejauh usia kita, mulai dari kita kecil sampai saat ini kita sudah lanjut usia, pasti ada banyak sekali pengalaman di dalam kehidupan kita, di mana di dalamnya terdapat juga pengalaman iman di dalam Tuhan Yesus. Oma-oma, apa yang menjadi pengalaman hidup dan terutama pengalaman iman itu adalah hal penting yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi kita, yaitu bagi anak-anak kita, bagi mantu kita, bagi cucu, bagi cicit, dan seterusnya. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, dan kalau saya boleh ada seperti saat ini, saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, itu tidak terlepas dari figur kakek, nenek, ayah, ibu, yang mana mereka kaya akan pengalaman iman di dalam kehidupan mereka. Orang tua saya, apalagi kakek, nenek saya, tidak mewariskan harta kekayaan duniawi, tetapi mereka mewariskan harta rohani yang sangat bernilai dan berguna dan menjadi berkat di dalam kehidupan dan pelayanan saya sampai pada saat ini. Sore ini kita akan melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab yang memperlihatkan sejauh mana seorang yang sudah lanjut usia itu bisa dan telah menjadi berkat yang nyata bagi generasi berikutnya. Kita akan belajar dari kehidupan Nuh, ya, yang tercatat di dalam kitab Kejadian, kisah di mana Nuh itu membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh pada waktu itu berusia sekitar 500 tahun. Ya, memang orang zaman dulu usianya begitu panjang. Dan Nuh pada waktu itu sekitar usia 500 tahun. Dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Kemudian setelah bahtera itu selesai dibangun, Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang. Dan pada waktu itu juga Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk mewartakan, mengabarkan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-6, di sana dijelaskan bagaimana Nuh atau usia Nuh pada waktu itu. Dikatakan bahwa Nuh itu berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, karena sikap Nuh yang saleh, yang takut akan Tuhan, beserta dengan keluarganya, maka dia selamat dari air bah. Dan Nuh menjadi nenek moyang bagi kita, orang-orang yang hidup di masa sekarang ini. Nah, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kehidupan Nuh yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang mewariskan sesuatu yang penting bagi generasi berikutnya. Nuh mewariskan apa? Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, Nuh itu mewariskan iman yang teguh. Ini sangat penting menjadi dasar kehidupan kita, juga menjadi dasar bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan
anak mantu cucu kita. Dan kita harus mengajarkan itu atau meneladankan itu kepada mereka. Bahwa kita harus memiliki iman yang teguh. Oma-oma, inilah yang menjadi peran kita. Kita tidak usah melakukan banyak hal, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin waktu muda kita sudah kerjakan. Di usia yang lanjut yang bisa kita kerjakan untuk mengambil peran dalam mendasari keluarga kita, yaitu kita harus punya iman yang teguh. Kita belajar dari Nuh. Pada waktu itu Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia cuma seorang diri, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia juga menyampaikan berita firman Tuhan. Hanya Nuh seorang diri dan keluarganya yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang keras kepala, bahkan mencemooh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Lingkungan di mana Nuh itu tinggal, itu tidak kondusif secara rohani. Ada orang-orang yang berbuat sesuka hatinya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun demikian, Nuh tidak pernah goyah. Dia tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan imannya sedikit pun. Iman Nuh itu tidak tergantung kepada situasi dan lingkungannya pada saat itu. Sekalipun di kanan kirinya banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Nuh tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Nuh tetap melakukan bagiannya. Dia menyembah Tuhan, bahkan tidak bosan-bosannya Nuh memberitakan firman Tuhan. Imannya tidak pernah surut, imannya terus kuat di dalam Tuhan. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, sanggupkah kita terus percaya dan bertahan di tengah-tengah segala tantangan yang bisa menggoncang iman kita? Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kuatkan hati kita. Kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Tidak melihat situasi. Jangan terpengaruh dengan apa yang di sekeliling kita. Kalau mungkin orang-orang mulai bosan dengan situasi pandemi dan dengan situasi ibadah yang dilakukan secara online, itu sangat mempengaruhi kita. Ibadah online mungkin awal-awal ya menjadi satu solusi buat kita. Tetapi seterusnya apalagi buat oma-oma. Orang yang sudah lanjut usia itu membutuhkan dukungan satu dengan yang lain, butuh ketemu. Tapi kita tidak bisa ketemu karena keadaan dan karena kasus COVID yang hari-hari ini meningkat. Kita tidak bisa melakukan untuk tatap muka. Kita harus ibadah online. Nah, ini situasi yang bisa-bisa membuat iman kita itu surut, yang membuat kita goyah. Mama yang dikasih oleh Tuhan, tokoh Nuh mengingatkan kita untuk kita terus tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, sekalipun kondisinya begitu mengerikan dengan kondisi pandemi ini, dan kita harus beribadah secara online, tetaplah semangat, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Karena itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Justru di saat kondisi yang penuh tantangan ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nuh. Di tengah segala macam tantangan kesulitan, imannya terus bertumbuh, imannya terus kuat dan kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya Nuh pun mengalami mukjizat yang luar biasa. Nuh mengalami pengalaman yang luar biasa ketika imannya teguh, imannya kuat, tidak goyah. Itu yang Nuh wariskan kepada generasi berikutnya.
iman yang teguh. Kemudian yang diwariskan oleh Nuh kepada generasi berikutnya apa? Yaitu teladan ketaatan. Nuh adalah sosok yang taat kepada perintah Tuhan. Nuh dalam hal ketaatan itu dia sungguh luar biasa. Taatnya penuh kepada Tuhan. Dia menanggapi perintah Tuhan, merespon perintah Tuhan dengan segera. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, Tuhan memerintahkan membangunnya ukurannya begini dan lain sebagainya. Nuh kerjakan. Bahkan di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-22 di sana dicatat, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, besar kemungkinan Nuh itu bukan tukang perahu, begitu ya. Nuh bukan orang yang mahir membuat perahu. Apalagi ini disuruh membuat bahtera yang ukurannya sangat besar sekali, yang bisa menampung segala macam jenis binatang, baik yang kecil sampai binatang yang besar. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh Nuh. Dengan peralatan yang terbatas pada saat itu, Nuh harus membuat bahtera. Ukurannya tidak tanggung-tanggung, oma-oma. Kalau diukur itu besarnya seperti lapangan sepak bola. Wah, ini membutuhkan keahlian, membutuhkan alat-alat yang luar biasa. Tetapi Nuh tidak protes, sekalipun Nuh tidak protes kepada Tuhan. Nuh tidak menunda-nunda. Nuh segera mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dikatakan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini menggambarkan ketaatan dari Nuh. Dan ini sesuatu yang patut kita contoh mengenai ketaatan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ketaatan, melakukan pekerjaan yang besar, yang berat sekalipun, kalau kita taat, maka Allah akan menolong kita. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, untuk sekarang ini tidak mudah mencari orang-orang yang taat. Taat itu bisa terjadi kalau terus dilakukan. Dan kita mau mengajari generasi-generasi berikutnya di bawah kita untuk mereka menjadi orang yang taat. Bisa kebayang kalau di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak sekolah yang dulunya ketemu tatap muka dengan guru, langsung gurunya perintahkan, dia langsung mengerjakan. Tetapi kalau sekarang kondisi pandemi seperti ini, sekolah secara daring, secara online, jarak jauh, hanya ketemu lewat apa yang biasa dilakukan oleh guru dan murid saat ini, Zoom begitu ya. Itu enggak tahu apa yang terjadi di belakangnya begitu ya. Jadi murid-murid sekarang besar kemungkinannya untuk tidak taat kepada gurunya. Tetapi kalau kita sudah mewariskan ketaatan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, maka walaupun tidak secara langsung ketemu dengan gurunya, cucu-cucu kita akan menjadi orang yang taat, orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, betapa ketaatan itu adalah warisan yang berharga di dalam kehidupan untuk generasi kita berikutnya. Dengan ketaatan Nuh, maka diselamatkan itu binatang-binatang, terselamatkan Nuh dan keluarganya yang menjadi nenek moyang kita sampai hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini, maksudnya ada kita bisa menikmati dunia ini
Itu semua karena ketaatan dari Nuh. Kebayang kalau Nuh tidak taat, tidak membuat bahtera, habislah semua manusia, termasuk kita ini nggak akan ada, Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Maka kalau kita mewariskan ketaatan kepada generasi kita berikutnya, maka hidup mereka pun terselamatkan dari segala mara bahaya. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kita wariskan untuk mendasari kehidupan generasi kita berikutnya di dalam Tuhan, yaitu kesetiaan. Kalau perusahaan-perusahaan, bos-bos itu mencari seorang karyawan, mencari seorang pegawai, itu dibutuhkan orang yang setia. Maka kesetiaan itu juga menjadi faktor penting mendasari kehidupan generasi kita berikutnya. Untuk menyelesaikan bahtera yang Tuhan perintahkan, maka Nuh dan keluarganya itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 120 tahun. Begitu lama, begitu panjang waktu yang dibutuhkan. Mereka harus mengerjakan itu 100 sampai 120 tahun. Belum lagi mereka menerima cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak membantu tetapi mencemooh, menganggap bahwa Nuh itu orang gila, membangun bahtera begitu besar di atas gunung, tidak di dekat pantai, ya. Ini dianggap satu kegilaan oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi Nuh mengerjakan itu dengan penuh kesetiaan. Dia tekun mengerjakan bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dan sampai mungkin 120 tahun. Nuh kerjakan itu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nuh melewati periode waktu yang begitu panjang, tetapi Nuh tetap setia melakukan setiap perintahnya Tuhan. Nuh tidak bermalas-malasan. Nuh setia mengerjakan sampai akhir, dan akhirnya pertolongan Tuhan datang atas kehidupan Nuh, keluarganya, juga untuk binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa masuk ke bahtera itu. Akhirnya oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah begitu banyak mengalami berbagai pengalaman di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini untuk menjadi teladan, bahwa hidup kita ini untuk mewariskan sesuatu yang berguna bagi generasi kita berikutnya. Apa yang harus kita wariskan? Yaitu iman yang teguh, kemudian ketaatan kepada Tuhan, juga diwujudkan ketaatan kepada orang yang mungkin dianggap lebih dihormati, lebih tua dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus mewariskan karakter kesetiaan kepada generasi kita berikutnya. Mungkin ketika oma-oma melakukan hal itu, tetap memiliki iman yang teguh, oma-oma tetap taat begitu ya. Oma-omaku luar biasa, mungkin saat ini anak-anak kita bisa melihat, cucu-cucu kita bisa melihat. Mungkin ibadah online di rumah masing-masing itu ada yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, misalnya kalau mau beribadah ya berpakaian rapi, duduk manis, tetap konsen gitu ya. Nah kalau oma-oma mengerjakan itu, walaupun anak-anak mungkin saat ini oma gitu ya, santai aja lah oma, tapi kalau oma-oma itu biasanya enggak tergoyahkan. Biasanya sudah siap gitu ya, walaupun ibadah online sudah siap, duduk manis, baju rapi gitu ya, kemudian mengikuti ibadah online. Dari situ anak kita melihat, cucu kita melihat, omaku luar biasa. Oma itu kalau beribadah sungguh-sungguh, enggak perlu dilihat oleh
manusia, nggak perlu dilihat oleh gembala, nggak perlu dilihat oleh majelis, tetapi Oma itu langsung berurusan dengan Tuhan. Maka anak cucu kita akan melihat nanti satu saat mereka akan mengingat hal itu, bahkan melakukan seperti yang dilakukan oleh oma-oma. Mungkin saat ini belum terlihat pengaruh kita, tetapi nanti satu saat anak cucu kita akan mengerti, iya ya, saya punya oma yang luar biasa, yang mewariskan iman, yang mewariskan ketaatan, yang mewariskan kesetiaan. Maka nanti akan muncul generasi baru yang sungguh luar biasa, generasi baru yang imannya teguh, generasi baru yang memiliki ketaatan, generasi baru yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Melihat dari teladan oma-oma, karena oma-oma yang mewariskan semua itu kepada keluarga kita, kepada generasi kita berikutnya. Kiranya kita dimampukan untuk mewariskan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini. Kami sebagai orang tua, kami sebagai oma-oma diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kami harus menjadi teladan. Kehidupan kami harus mewariskan nilai-nilai yang baik, yang bisa menjadi dasar kehidupan keluarga Kristen. Tolong kami Tuhan untuk kami terus kuat di dalam Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan karena pandemi ini, kami mau Tuhan, iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Dan di tengah-tengah segala kesulitan, kami boleh tetap melakukan peran kami, yaitu mewariskan hal-hal yang baik bagi keluarga kami, yaitu ketaatan. Kami juga mau mengajarkan kepada keturunan kami kesetiaan kepada Tuhan, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa untuk firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, oma-oma, kita dapat mempersiapkan amplop. Nanti persembahan kita masukkan ke dalam amplop, lalu boleh dititipkan ke anak, ke cucu, ke saudara, agar dapat dibawa saat ibadah onsite dimulai nanti. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami sangat dikuatkan, kami sangat diberkati melalui setiap firman yang kami dengar Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, dan berkati para pengelola keuangan di tempat ini, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka. Terpuji termulia nama-Mu, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pertolongan-Mu, maka sepanjang ibadah online kami sore hari ini, dari awal sampai akhir kami yakin penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan sudah dicurahkan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan sukacita bahkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami, melanjutkannya, dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.